Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anak Pak Guru, kita pada hari ini melanjutkan pelajaran kita IPA di kelas 4, yaitu tentang organ-organ tubuh dan fungsinya. Sekarang kita lanjutkan materi itu pada pembelajaran kita hari ini, yaitu ciri-ciri khusus dari berbagai hewan. Nah, anak-anak guru, itu yang harus kita pahami pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kalian daftarkan kehadiran kalian dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita awali selalu dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Amin. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat memahami ciri-ciri berbagai hewan. Apa ciri-cirinya? Dari bagian-bagian tubuh hewan itu dapat kita jadikan menjadi sebuah ciri-ciri. Nah, ini yang harus perlu kita pahami pada hari ini. Maka untuk itu, pahami, tonton video berikut yang Bapak sampaikan pada hari ini. Cecak. Apakah kamu pernah memperhatikan cecak? Mengapa cecak dapat berjalan di dinding ataupun di langit-langit rumah tanpa jatuh? Ternyata cecak memiliki perekat di ujung jari-jarinya sehingga cecak dapat merayap dan berjalan di dinding. Selain itu, cecak memiliki lidah yang panjang yang berguna untuk menangkap makanannya. Cecak juga mempunyai kemampuan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Ekornya akan tumbuh kembali menjadi lebih besar dan pendek. Kemampuan cecak seperti ini dinamakan bunglon akan mengubah diri berwarna hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, bunglon akan berubah menjadi coklat. Tindakan hewan mengubah warna kulitnya saat melindungi diri ini disebut dengan mimikri. Hewan berikutnya adalah kelelawar. Kelelawar keluar dan mencari makan pada malam hari, sehingga kelelawar disebut hewan nokturnal. Bagaimana kelelawar bisa menemukan makanan di kegelapan malam? Apakah kelelawar tidak tersesat atau menabrak benda-benda yang dilaluinya? Bukankah malam hari gelap gulita? Ternyata dalam keadaan gelap, kelelawar tidak pernah menabrak benda yang dilaluinya. Kelelawar juga tidak kesulitan menemukan makanannya. Hal ini dikarenakan kelelawar memiliki keistimewaan. Kelelawar memiliki indera pembau dan pendengar yang tajam. Dengan penggabungan keduanya, kelelawar dapat menemukan makanannya. Kelelawar dapat menentukan arah terbang dan menghindari tabrakan. Saat terbang, kelelawar mengeluarkan bunyi tinggi yang nyaring. Bunyi ini memiliki frekuensi sangat tinggi yang disebut dengan ultrasonik. Bunyi ultrasonik akan mengenai benda atau mangsa di sekitarnya. Bunyi ini akan dipantulkan kembali oleh benda tersebut. Kelelawar menangkap bunyi pantulan dari benda atau mangsanya. Bunyi pantulan membuat kelelawar dapat memperkirakan jarak terbang. Kelelawar dapat mengenal benda di sekitarnya. Inilah yang menjadikan kelelawar dapat membedakan antara mangsa dan bukan mangsa. Kemampuan yang dimiliki kelelawar ini dinamakan dengan ekolokasi. Pernahkah kalian memperhatikan ketika bebek berenang atau ketika bebek mencari makan? Nah, ternyata bebek termasuk salah satu jenis unggas yang hidup di daratan dan di perairan. Bebek menggunakan kakinya untuk berjalan. Coba bandingkan kaki bebek dengan kaki ayam. Tentu berbeda, bukan? Pada kaki bebek, setiap jarinya dihubungkan dengan selaput. Dengan kaki berselaput, bebek dapat berenang. Selain itu, bebek memiliki bulu yang mengandung minyak.
Dan satu lagi, bebek memiliki bentuk paruh yang berbentuk sudu yang berguna untuk menyusur makanan ketika mencari makanan di dalam lumpur. Ciri khusus burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam. Ia sangat peka untuk mencari mangsanya di malam hari. Mangsa yang biasa dimakan oleh burung hantu antara lain adalah tikus, kadal, dan cecak. Nah, hewan berikutnya adalah unta. Pernahkah kalian melihat unta? Di mana? Ternyata unta hidup di gurun. Gurun adalah daerah yang sangat kering dan jarang hujan. Pada siang hari, matahari sangat terik dan panas. Sebaliknya, pada malam hari sangat dingin. Hanya beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di gurun. Salah satunya adalah unta. Unta dapat hidup di gurun karena unta memiliki bulu mata yang panjang yang berguna untuk menghalangi cahaya matahari dan untuk menghalangi pasir agar tidak masuk ke mata. Selain itu, unta mampu menutup lubang hidungnya untuk menghindari pasir yang tertiup angin. Kakinya pun panjang agar badannya jauh dari permukaan tanah yang panas. Pada punggungnya terdapat bagian menggembung berisi lemak yang disebut dengan punuk. Lemak merupakan cadangan makanan sehingga unta dapat bertahan hidup beberapa hari tanpa makan. Dan kehebatan unta satu lagi adalah sekali minum, unta dapat menyimpan air kurang lebih 57 liter. Nah, dapatkah unta hidup di negara kita, anak-anak? Nah, Bapak Guru, setelah menonton video pembelajaran yang baru saja Bapak kirim, maka marilah anak-anak Pak Guru mengerjakan tugas yang Bapak kirim. Tolong dikerjakan semuanya, tidak ada yang kosong. Artinya semua soal harus kalian jawab. Kemudian tulisannya agar dibuat lebih rapi. Nah, setelah kalian kerjakan, maka kirim secepatnya kepada Bapak hari ini juga. Nah, terima kasih kepada anak-anak guru semuanya dan Bapak ucapkan untuk kita semua selamat pagi.